Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan kedatangan tokoh mahasiswa yang saya kira kalau kita berbicara tentang mahasiswa, maka tentu akan erat kaitannya dengan masa depan bangsa. Kita kenalan dulu nih. Jadi nama siapa, asalnya dari mana, dan lain sebagainya. Silahkan bisa diperkenalkan kepada pemirsa Saiful Anam and Partner pada kesempatan hari ini. Dipersilahkan. Namanya siapa nih? Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mas Pur. Saya dari Desa Kokop, Kecamatan Kokop, Desa Amparahan, di Kabupaten Bangkalan. Dan kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Ya, jadi namanya Maskur saja. Maskur, singkat padat jelas. Oh, ya Maskur. Ya, jadi sekarang kuliah di jurusan apa itu? Di jurusan Teknik Mekatronika, Universitas Trunojoyo Madura. Mekatronika. Mekatronika itu mempelajari tentang apa itu? Mekatronika. Mekatronika ini sebenarnya kalau di Indonesia itu relatif dikatakan sebagai jurusan baru. Yang mana di mekatronika ini mempelajari integrasi dari 3 ilmu, ada informatika, ada mesin, dan juga elektronika. Yang mana konsentrasi dari program studi itu sendiri terhadap kontrol sistem ataupun otomasi industri dan seterusnya yang berkaitan dengan artificial intelligence dan seterusnya. Itu yang kemudian dipelajari sekilas tentang prodi mekatronika itu sendiri. Jadi AI ya, mempelajari AI juga. AI ya, baik. Kemudian saudara ini kan teknik, namun juga aktif di organisasi. Itu bisa diceritakan organisasi apa saja yang pernah saudara aktif dan berkecimpung di sana? Bisa diceritakan bagaimana saudara juga membagi waktu antara kuliah dengan aktivis seperti itu, karena sangat jarang sekali nih jadi mahasiswa yang aktif dan bisa sukses kedua-duanya. Karena kadang banyak yang kuliahnya sukses tapi dia bukan aktivis, atau dia aktivis tapi kuliahnya tidak sukses. Nah, bisa diceritakan gimana caranya membagi waktu antara kuliah dengan dunia keaktivisan saudara itu seperti apa, dan juga pemirsa juga bisa mengetahui kira-kira aktivitas saudara ini selain mahasiswa itu apa saja, bisa diceritakan. Dipersilakan. Sebenarnya aktif di organisasi saya sempat dulu ketika mahasiswa baru itu. Saya terkagum dengan salah satu presiden mahasiswa waktu itu, yang kemudian bersuara tentang mengorasikan tentang kemahasiswaan itu sendiri, apa itu mahasiswa dan seterusnya. Nah, maka di sana spirit saya harus berproses di organisasi itu sendiri muncul begitu. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 saya masuk di Universitas Trunojoyo Madura. Waktu itu pertama kali saya diperkenalkan dengan organisasi yang selama ospek saya tidak pernah mendengar itu. Yakni organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Dan atas penasaran daripada HMI itu apa dan seterusnya, saya sampai mencernanya begitu. Kurang lebih sekitar 1 semester lebih saya masih belum memutuskan untuk ikut organisasi karena masih mencerna. Alhamdulillah saya memantapkan hati untuk kemudian bergabung terhadap Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri. Itu untuk organisasi eksternal. Kalau di mahasiswa itu kan cenderung dibagi internal dan eksternal begitu. Sedangkan di internal sendiri saya juga aktif di salah satu organisasi HMJ ataupun himpunan organisasi prodi, waktu itu di Himamika namanya, dan saya alhamdulillah tahun 2017-2018 saya terpilih sebagai ketua umum Himamika. Apa itu Himamika? Himpunan Mahasiswa Mekatronika. Suatu organisasi yang menghimpun seluruh mahasiswa di teknik mekatronika itu sendiri. Dan karena seperti yang saya sampaikan tadi, program studi teknik mekatronika ini sendiri di Indonesia mungkin hanya ada beberapa, tidak lebih dari 20 yang saya tahu. Oh gitu ya? Ya, jadi jurusan mekatronika ini masih sedikit. Program studi teknik mekatronika di Indonesia khususnya ini masih sedikit. Dan satu-satunya yang S1 teknik mekatronika itu adalah di UTM.
Satu-satunya. Satu-satunya yang satu. Di luar itu rata-rata D4 dan juga pendidikan. Satu-satunya. Ini bisa saya cross check ulang ya, memang satu-satunya. 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 Iya. Mungkin per hari ini yang saya ketahui di beberapa kampus itu baru bukan S1 tapi D4 rata-rata begitu di Politeknik itu. Maka dari situ saya juga selain aktif di Himamika, saya berinisiasi untuk kemudian mengumpulkan program studi yang relatif minoritas di Indonesia. Saya waktu itu mengkomunikasikan dan menghimpun seluruh teman-teman di Mekatronika di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah kami berhasil membentuk FKMMI, namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Mekatronika Indonesia, yang diinisiasi oleh saya dan juga teman-teman, dan waktu itu saya juga terpilih pada MOS di Jogja sebagai wakil ketua umum di Forum Komunikasi Mahasiswa Mekatronika Indonesia itu sendiri. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya kalau kita sudah aktif di organisasi, maka kadang kita seperti terlena dan kemudian sulit untuk membagi waktu antara organisasi dengan kuliah. Nah, itu tipsnya bagaimana? Tipsnya bagaimana bisa disampaikan kepada pemirsa? Artinya, karena menurut saya ya sama-sama penting ya. Jadi ilmu penting dan juga kegiatan aktivis juga penting. Karena kadang mereka yang hanya kuliah, ketika mereka lulus itu mereka bingung bagaimana untuk leadership mereka, untuk mencari jaringan, bahkan mereka kebingungan untuk mencari kerja. Itu gimana caranya biar balance antara kuliah tidak ketinggalan, tapi juga aktivis atau aktivitas sebagai mahasiswa itu bisa juga terlaksana seperti itu. Gimana itu? Berbicara tentang pembagian alokasi waktu ya sebenarnya antara aktivitas kita di luar dan juga aktivitas di HMI. Kalau saya selama ini melihat skala prioritas gitu kan. Berbicara tentang skala prioritas, tentunya kalau berbicara tentang kemampuan daripada setiap individu mahasiswa itu ada skill, ada soft skill begitu kan. Ada ilmu fakultatif, dan juga di luar itu sebenarnya ada ilmu yang kemudian harus kita pelajari. Dalam artian pelajar struktur sosial, mempelajari struktur sosial dalam dinamika kita bermahasiswa dan juga bermasyarakat dan seterusnya. Pembagian waktu daripada saya itu sendiri, memang kalau saya dulu semester 1 sampai semester 6 ini, karena saya ini backgroundnya teknik, dan teknik ini bisa dikatakan sangat padat. Saya membiasakan diri dari jam 7 sampai jam 1 siang itu saya fokuskan terhadap kampus. Dari jam 3 sore sampai jam 7 sampai jam 1 siang itu saya memfokuskan diri di kampus untuk kuliah, maksudnya begitu ya. Dan setelah itu dari jam 3 sampai tengah malam kadang itu saya membiasakan diri bersilaturahmi dengan organisasi-organisasi yang ada di luar kampus itu sendiri. Banyak silaturahmi dengan beberapa organisasi di luar, baik di lingkungan HM itu sendiri, silaturahmi antar komisariat, atau bahkan silaturahmi dengan orang-orang cabang dalam rangka untuk mengisi kapasitas keilmuan kita, mengajak beliau-beliau berdiskusi gitu. Ini yang kemudian menjadi salah satu pembagian waktu saya, baik di kuliah ataupun di organisasi itu sendiri. Dan bahkan alhamdulillah kalau boleh sedikit ceritakan saya boleh, banyak juga boleh. Saya memang aktif di organisasi, tapi lagi-lagi saya juga harus memperhatikan tujuan utama saya masuk kuliah, tanggung jawab murid saya terhadap diri saya dan juga terhadap orang tua dan juga keluarga gitu. Meskipun saya aktif di keduanya ini, alhamdulillah di kuliah pun saya sebenarnya tidak keteteran gitu. Dan di bidang kuliah pun sendiri, kalau coba saya flashback ke belakangnya, saya dulu pernah tergabung dengan tim robot yang ada di program studi teknik mekatronika. Dan alhamdulillah sekitar tahun 2017 itu saya berhasil menjuarai robot dan forward yang diadakan di Politeknik Negeri Malang, dan berhasil mendapatkan juara 3 pada saat itu. Juara 3. Ini menjadi salah satu pembuktian bahwasanya orang yang aktif di organisasi ini kuliahnya tidak harus terbengkalai gitu. Tergantung bagaimana kemudian kita memanajerikan diri kita untuk mana sih skala prioritas pembagian alokasi waktu itu sendiri. Iya. Dan itu sedikit yang mungkin pernah saya dapatkan begitu, dan saya raih selama bermahasiswa gitu. Iya, karena banyak orang tua mahasiswa atau calon mahasiswa itu yang menyatakan, oh sudahlah nggak usah aktif
ngapain juga nggak ada hasilnya, nggak ada nggak ada tujuannya juga nggak jelas. Tapi ternyata itu justru bisa tidak benar seperti itu, pernyataan yang seperti itu. Baik, kemudian ini saya dengar bahwa saudara ini terpilih sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangkalan ya. Itu gimana itu? Kok bisa saudara ini terpilih sebagai ketua? Itu proses awalnya, apakah memang saudara ada keinginan atau memang karena diusung oleh beberapa orang atau gimana? Kok bisa kemudian saudara ini terpilih? Itu proses awal, dan pada saat proses akhir terpilih itu harus mendapatkan suara berapa, dan lawan-lawan dari saudara ini siapa saja, termasuk lawan terberatnya dan lain sebagainya, bisa diceritakan gimana? Sebenarnya kalau berbicara tentang dorongan kenapa saya kemudian maju di Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan ya, saya mungkin mengawali tentang proses saya di HMI. Yang mana saya berproses di HMI ini dari LK1, LK2, SC, dan juga alhamdulillah sudah pernah memparipurnakan diri dalam proses jenjang kaderisasi sampai LK3. LK3 ya. LK3. Jadi kalau LK3 itu harusnya sudah setara dengan menteri harusnya ya. Aminkan saja dulu. Ya, jadi saya LK1 saja alhamdulillah hidup menurut saya udah alhamdulillah. Jadi kalau LK3 itu mestinya mesti harus jadi menteri itu sudah. Ya gimana terus itu tadi? Tentunya saya berproses di HMI ini juga merintis dari bawah. Saya mulai dari pengurus komisarat persiapan waktu itu di komisarat teknik kan, terus sampai komisarat penuh, dan beberapa tahun terakhir ini saya konsentrasi terhadap perkaderan. Hampir kurang lebih saya 2,5 tahun atau hampir 3 tahun saya ini konsen terhadap proses pengawalan kaderisasi yang ada di HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Maka berangkat dari itu sendiri saya sangat berkecimpung terhadap beberapa perkaderan yang diadakan oleh setiap komisariat dan seterusnya. Maka dari sana saya timbul rasa tanggung jawab dan tanggung jawab murid untuk kemudian saya harus masuk di sini. Saya harus menghibahkan diri untuk kemudian mengabdikan diri terhadap HMI itu sendiri. Dan bukan ini ya, bukan ada sponsor dari politisi siapa atau dari kakanda katanya gimana itu? Iya. Berbicara tentang sponsor, saya rasa untuk semua alumni ya, baik yang di HMI Cabang Bangkalan ini sudah seyogyanya dan juga sudah sepantasnya untuk kemudian memberikan arahan terhadap adik-adiknya. Artinya kenapa kemudian saya sampaikan begitu? Alumni dan HMI ini adalah suatu ikatan yang tidak bisa terlepaskan. Alumni ini adalah suatu wadah di luar organisasi HMI yang kemudian di dalamnya ini adalah isi orang-orang yang juga pernah ikut berpartisipasi di dalam HMI itu sendiri. Berbicara tentang dukungan dari Kakanda dan seterusnya, saya rasa semua kandidat yang kemudian mencalonkan diri di Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan pasti punya mentor bahasanya. Pasti punya Kakanda yang kemudian mengarahkan. Nah, kalau mentor saudara ini siapa ini? Apakah bupati atau DPR RI atau siapa? Kalau mentor saya sendiri alhamdulillah juga dari kami, dari HMI. Bisa dibocorkan di sini? biar tahu kan kira-kira siapa nih, atau rahasia atau gimana? Saya rasa untuk mentor ini saya tidak pernah mengkotakkan diri terhadap siapa saya harus bermentor. Bagi saya kami di HMI Cabang di lingkup HMI Cabang Bangkalan atau bahkan di luar HMI Cabang Bangkalan bagi saya adalah orang tua saya semua. Dan beliau-beliau yang kemudian diharapkan untuk memberikan arahan, support bagaimana kemudian kita menjalankan mekanisme organisasi dalam mengabdikan di HMI ini sendiri. Saya rasa begitu. Semua lagi-lagi tidak mengklasifikasikan si A si B ini adalah mentor khusus saya, yang lain bukan mentor, bukan.
bagi saya semua kami itu adalah orang tua saya, adalah kakanda saya yang besar harapan tetap dengan sudi mengarahkan saya untuk kemudian menjalankan roda organisasi HMI Cabang Bangkalan ke depan selama 1 periode ini. Iya, ya. Kalau mencalonkan sebagai ketua umum di cabang itu apakah membutuhkan finansial atau dukungan, mohon maaf, pendanaan atau seperti apa itu dimungkinkan atau gimana tuh prosesnya? Karena mau tidak mau ya minimal ya apa namanya, bukan perkara mudah kan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih saudara seperti itu. Itu seperti apa? Iya. Apakah no money atau ada money politik juga seperti pilkada atau pemilu atau seperti apa? Berbicara tentang suatu kontestasi di dalam politik, apalagi dalam politik organisasi kan. Kalau coba kita mengkerucut terhadap HMI, sebenarnya di HMI ini politik yang seperti apa yang kemudian dijalankan begitu. Sebenarnya di dalam HMI, kalau coba kita melihat daripada tujuan ataupun konstitusi daripada HMI itu sendiri, di sana disampaikan bahwasanya HMI ini adalah organisasi perkaderan. Yang mana kalau coba dilihat secara lebih detail dan lebih mendalam lagi dalam tafsir tujuan ataupun tafsir daripada apa yang dimaksud dengan HMI organisasi perkaderan itu, segala suatu bentuk tingkah laku kita itu adalah suatu organisasi, itu adalah suatu perkaderan. Terkhusus misal di dalam politik yang kemudian kita jalan ini bukan hanya seperti politik pragmatis dan seterusnya, apalagi politik uang gitu. Yang kemudian kita lakukan ini adalah politik nilai, politik pembelajaran, politik perkaderan. Bagaimana kemudian sih kita menyelesaikan ini? Bagaimana kemudian kita ini mampu menunjukkan kapasitas diri kita terhadap para calon-calon pendukung kita? Bagaimana kemudian kita ini menunjukkan komitmen kita untuk kemudian mengabdi dan mengembangkan dan memajukan daripada HMI, terkhusus di HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Ini yang kemudian harus menjadi suatu modal utama dalam mengajukan diri ataupun mengkontestasikan diri dalam pemilihan ketua umum HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Dan saya sampaikan bahwasanya apakah kemudian HMI Cabang Bangkalan ini harus melakukan money politik, justru itu yang kemudian saya hindari. Saya lebih baik tidak jadi ketua umum HMI Cabang Bangkalan daripada harus membayar setiap komisariat yang kemudian harus mendukung saya. Kalau begitu apa bedanya saya dengan politik ya, ormas politik itu sendiri begitu. Nah, ini yang kemudian membedakan antara organisasi mahasiswa ada juga partai politik itu sendiri. Apalagi kita adalah nilai-nilai Islam yang kemudian menjadi dasar asas daripada proses perjuangan di HMI itu sendiri. Ini yang kemudian menjadi salah satu kewaspadaan dan juga menjadi salah satu komitmen saya kenapa kemudian saya memilih HMI Cabang Bangkalan. Tapi kalau boleh bocor sedikit untuk ngopi-ngopi ya itu kan hal biasa kan ngopi-ngopi dengan adik-adik itu kan hal biasa yang harus kita lakukan. Artinya tidak melulu uang ya. Jadi tidak melulu uang. Ya, artinya politik Indonesia yang saat ini dapat kita tahu bahwa politik uang, money politik itu memang nyata-nyata ada. Itu sebenarnya bisa ya untuk kemudian istilahnya diberantas atau dirubah dengan politik yang benar-benar bersih. Menurut saudara gimana? Kalau berbicara tentang ini kompleks ya. Kalau berbicara ini secara umum ya. Dinamika keumatan dan kebangsaan. Ya sebenarnya apakah kemudian politik uang itu bisa dihilangkan? Sebenarnya bisa begitu. Bisa. Bagaimana kemudian kita anak bangsa ini mampu mengkolaboratifkan, paham akan nilai esensial daripada politik itu sendiri seperti apa. Nah, ini yang kemudian kalau dibahas tentang problematika ini kan masalah kompleks begitu. Kalau berbicara apakah bisa? Yang kemudian menjadi tanda tanya dan juga tugas kita bersama bagaimana kemudian kita mewujudkan secara bersama agar Indonesia ini secara demokratis hal-hal yang kemudian manipolitik dan seterusnya bisa kita hilangkan. Sebenarnya bisa. Bagaimana kemudian kita sebagai anak bangsa mampu mengkolaborasikan diri untuk memberantas itu bersama. Ya, kemudian saudara ini kan sudah terpilih, sudah sudah di struktur organisasinya sudah terbentuk semua ya. Sudah terbentuk. Sudah dilantik belum? Masih belum. Ini dalam rangka ke Jakarta, ini dalam rangka mengurus segala administrasi yang dibutuhkan ke PPH. Kemudian yang saya tanyakan nilai atau perbedaan kepemimpinan saudara ini dengan yang lain atau dengan yang sebelum-sebelumnya itu apa?
Karena kalau saya lihat ya HMI ataupun organisasi yang lain itu hampir saya kira berkenaan dengan program-programnya itu banyak yang dilihat lebih tertarik atau bahkan lebih bernuansa kepada hal-hal yang bersifat politik seperti itu. Terkait dengan itu, kira-kira nafas atau nilai pembeda apa yang kemudian dapat diberikan nanti oleh Maskur ya selama 1 tahun ini untuk menahkodai HMI ke depan ini, HMI cabang Bangkalan. Itu kira-kira nilai apa pembeda? Karena kalau sama-sama ya seperti yang lain, saya kira ya kalau presiden ya nggak ada legasinya katanya. Legasi apa yang ingin diberikan oleh Maskur nanti apabila kemudian ya sampai di ujung dari kepemimpinannya sehingga mampu dikenang oleh kader-kader dari Maskur ini. Kira-kira apa itu? Silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya kurang lebih saya hampir 3 tahun ya konsentrasi terhadap kaderisasi, pengawalan kaderisasi baik di tingkat cabang ataupun di tingkat komisariat selingkup HMI cabang Bangkalan. Saya sangat sering menyampaikan terhadap teman-teman sekalian apa yang kemudian harus dilakukan HMI hari ini. Setidaknya kalau saya sering diskusi dengan teman-teman itu dan menjadi menjadi suatu wacana yang kemudian saya bangun, minimal ada 3 ini yang kemudian harus kita lakukan oleh HMI. Yang pertama adalah adaptif. Hari ini HMI tentu berbeda. Tahun 947, 50, 60, 80, 70, 80 dengan 2022 ini tentu berbeda. Siklus perputaran zaman ini juga sangat berbeda. HMI hari ini zaman ini dituntut dengan kecepatan teknologi yang luar biasa. Yang mana semua organisasi, apalagi juga HMI ini dituntut untuk kemudian beradaptasi dengan kontestasi daripada zaman hari ini. Kita harus mampu beradaptasi. Yang kedua, kita harus responsif. Responsif ini bagaimana kemudian kita menyikapi kecepatan zaman yang begitu luar biasanya ini. Yang ketiga, terakhir menjadi kata kunci adalah kolaboratif. Kita baik dari cabang, komisariat atau bahkan Batko dan juga PP, kita harus mampu mengintegrasikan diri, harus mengkolaborasikan diri dalam menghadapi tantangan zaman hari ini. Salah satu yang kemudian wacana yang saya angkat ataupun menjadi suatu visi yang saya angkat adalah digitalisasi kaderisasi. Kalau untuk di lingkup HMI cabang Bangkalan, yang mana kalau berbicara tentang kaderisasi hari ini, kita ini harus memiliki pola-pola yang kemudian harus mampu beradaptasi dengan hari ini. Yang mana proses kaderisasi ini yang menjadi jantung daripada perjalanan dari himpunan itu sendiri, ini yang kemudian harus dikonsenkan. Konsen saya terhadap proses kaderisasi nanti mampu mendorong semua kader untuk kemudian mengisi kapasitas dirinya, baik secara intelektual, emosional dan juga spiritual, terkhusus di bidang jenjang training. Ya mohon maaf ini abang, kayak misalnya masih MK1 kita harus dorong untuk MK2. Di MK2 harus kita dorong sampai ke MK3. Yang mana ini merupakan suatu tanggung jawab kita berorganisasi begitu. Jenjang training itu sudah ada. Ini yang kemudian menjadi konsentrasi dalam bidang kaderisasi terhadap pengembangan SDM itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aktivasi daripada LPP. HMI ini sudah punya sepakat LPP, Lembaga Pengembangan Profesi. Jadi di HMI itu kan sangat banyak sebenarnya. HMI ini adalah suatu wadah yang kemudian dilengkapi dengan infrastruktur yang luar biasa di dalamnya. Yang lengkap ya. Yang lengkap. Misal contoh, kalau coba LPP hari ini, kader HMI hari ini cenderung cara berpikirnya ini politis. Sehingga merupakan daripada esensi tujuan HMI itu sendiri, insan akademis. Kalau coba dikolaborasikan terhadap insan akademis itu, bagaimana kemudian setiap kader HMI ini mampu menjadi suatu menjadi suatu patron daripada ilmu fakultatif itu sendiri. Artinya kader-kader HMI hari ini secara ilmu fakultatif ini sangat minim. Condongnya ke politik dan seterusnya begitu. Dan sebenarnya kita ini sudah ada LPP untuk men-take counter itu. HMI ini tidak melulu tentang politis begitu. HMI ini juga disasarkan terhadap dunia profesional. Lembaga pengembangan profesi ini ditujukan terhadap profesional. Salah satu contoh kalau kayak di hukum, LKB HMI, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa. Nah ini yang kemudian seharusnya diisi pos-pos ini oleh anak-anak hukum.
untuk kemudian belajar mengkonsentrasikan diri tentang ilmu hukum itu sendiri begitu. Sehingga bisa menunjang. Terus yang kedua, kalau kayak di teknik bisa ada lembaga teknologi mahasiswa Islam Indonesia yang kemudian di sana juga berbicara tentang era digitalisasi, berbicara tentang perkembangan sampai 5.0 dan seterusnya, bahkan sampai 20.0. LTMI itu juga mempunyai wewenang dan tugas untuk membahas kerana sana. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu menjadi suatu program skala prioritas untuk aktivasi LPP. Kembalikan kader-kader HMI ini terhadap fakultasnya, kembalikan kader-kader HMI ini terhadap habitatnya begitu. Kalau hukum berbicara hukum, kalau teknik berbicara teknik, kalau ekonomi berbicara ekonomi dan seterusnya. Ini yang kemudian saya rasa harus menjadi konsentrasi kita bersama di Pengurus HMI Cabang Bangkalan untuk aktivasi agar lembaga profesi di HMI Cabang Bangkalan ini hidup dan mampu mengantarkan kader-kader HMI Cabang Bangkalan ini yang bisa profesional, tidak hanya berbicara tentang politik yang kemudian kita lakukan selama ini. Mungkin itu yang menjadi ini. Iya, terkait dengan itu, saudara ini seberapa optimis untuk dapat merealisasikan segala keinginan untuk menghidupkan kembali penunjang profesi sesuai dengan pilihan dan bidangnya tadi. Karena begini, saya lihat banyak kemudian calon maupun mereka yang sudah terpilih itu konsepnya bagus, tapi di tataran praktek mereka kadang juga masuk angin terkait dengan dinamika yang terjadi. Banyak yang seperti itu. Konsep di mulutnya bagus. Nah, sejauh mana saudara optimisme saudara untuk melaksanakan segala apa yang sudah saudara sampaikan tadi? Nah, seperti apa? Misal bagaimana seberapa optimis sih kemudian saya mampu merealisasikan tujuan daripada kepengurusan Cabang Bangkalan terkhusus di aktivasi NPP begitu. Kalau coba saya menceritakan sedikit terkhusus di LKB HMI. Banyak juga nggak? Oh gitu. Kayak misal di LKB HMI Bangkalan, kalau coba prospek teman-teman ini lagi-lagi anak hukum ya Bang. Anak hukum ini luar biasa Bang. Seharusnya jangan hanya hukum aja dong, karena kan artinya yang kemudian harus menjadi contoh bersama begitu untuk terus lingkup HMI Cabang Bangkalan. Yang mana kemudian anak hukum ini produktif secara perkaderan dan juga secara kajian dan seterusnya. Cuman memang anak hukum ini sendiri tidak ada lembaga khusus, misal kayak LKB HMI dan seterusnya. Dan kemudian memang tidak ada selama ini, atau ada cuman tidak produktif atau gimana? Untuk LKB HMI pengetahuan saya belum. Nah, ini yang kemudian menjadi konsentrasi kita dan untuk merealisasikan itu saya sebenarnya sudah banyak menjalin komunikasi untuk aktivasi lembaga ataupun LPP yang ada itu sendiri. Misal contoh kayak LTMI ini sudah siap. Anak-anak teknik terkhusus di Musara saya itu sendiri ini sudah siap untuk kemudian menahkodai lembaga teknologi mahasiswa Islam di Cabang Bangkalan itu sendiri. Ini sudah draftnya sudah ada dan tinggal bagaimana kemudian nanti ke depan untuk merealisasikan. Tinggal launching ya. Tinggal launching. Terus yang kedua, misal kayak LKB HMI. Kebetulan Direktur LKB HMI PB sekarang di Bakornas itu adalah satu forum LK3 dengan saya. Sudah banyak berdiskusi dengan beliau bagaimana kemudian mengaktifasi daripada LKB HMI yang ada di HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Dan nantinya bagaimana kemudian teknisnya yang menjadi kepengurusan saya, semua representasi di komisariat ini ada, termasuk di hukum ini juga ada yang kemudian masuk di struktural kepengurusan saya begitu. Maka anak yang dari hukum ini nantinya yang harus saya tugaskan secara khusus bagaimana kemudian mengawal komisariatnya, mencari orang-orang yang mau aktif di LKB HMI sehingga LKB HMI itu sendiri bisa terbentuk dan bisa terwujud dalam periode kepengurusan HMI Cabang Bangkalan ke depan. Nah, ini mungkin kenapa kemudian saya optimis. Kita sudah memikirkan pra sampai ke pelaksanaan dan juga sampai pemfollow-up-nya itu sendiri. Dan insya Allah ini menjadi komitmen kita bersama di kepengurusan HMI Cabang Bangkalan sebagai bentuk pengabdian daripada kepengurusan kita ke depan nantinya. Mungkin karena kadang kan begini, karena biasanya sangat keras sekali ya pertarungan di tingkatan
cabang seperti itu saya kira juga sangat keras. Maka kemudian timbul friksi-friksi. Nah, kemudian friksi-friksi inilah yang kadang kemudian juga menghambat proses visi dan misi dari Pak Maskur ini. Seperti itu, kadang wah dia bukan calon kita kok. Nah, kemudian sudahlah kita nggak usah ikut andil untuk berkontribusi terhadap kemajuan cabang karena dia lawan berat kita kok, kan begitu. Belum lagi kemudian ya para senior dan lain sebagainya yang tidak sejalan kadang juga bukan mendorong tapi justru kadang juga menghambat. Nah itu kan juga harus difikirkan terkait dengan kendala-kendala yang demikian. Bagaimana kemudian untuk menghalau hal-hal yang demikian itu? Baik, seperti yang saya sampaikan juga tadi di awal, bahwasanya HMI dan KHMI ini tidak suatu instrumentasi yang kemudian tidak bisa dilepaskan. Dua wadah yang berbeda tapi secara esensial, satu warna dan juga satu satu kepentingan begitu. Kalau KHMI-nya misalkan warna merah, kemudian ada yang warna kuning, warna hijau, gimana tuh? Iya. Harus diikutin semua atau gimana? Karena kan kita tahu banyak juga pos-pos yang diisi oleh mereka yang saling berbeda-beda. Gimana untuk kemudian bisa mensinergikan? Apakah memang harus kita ikutin semua atau seperti apa kalau ada yang perbedaan-perbedaan yang demikian? Gimana tuh? Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab ataupun menjadi PR kita bersama. Artinya ya besar harapan kalau daripada saya secara pribadi sebagai ketua umum Nakoda di HMI Cabang Bangkalan, besar harapan lagi-lagi support arahan, bimbingan untuk kemudian perbaikan daripada HMI Cabang Bangkalan itu sendiri. Karena memang kalau berbicara tentang kepentingan setiap individu, ini justru berbeda-beda. Kepentingan si A dan si B, si C dan si D ini juga berbeda. Cuman satu hal yang kemudian harus kita sadari betul bersama, bahwasanya HMI ini adalah milik bersama. HMI ini adalah milik bersama, baik milik HMI atau milik KHMI itu sendiri dan seterusnya. HMI ini adalah rumah besar kita yang kemudian harus kita rawat sesuai dengan mekanisme dan juga proseduran yang ada di organisasi itu sendiri. Semua jalur yang kemudian kita lakukan ini adalah jalur pengabdian. Besar harapan ya sinergitas antara semua kader HMI di tingkat komisariat dan juga cabang-cabang dan juga komisariat, bottom up, bottom down, dan juga KHMI dan seterusnya. Besar harapan adalah sinergitas untuk kemudian membangun HMI Cabang Bangkalan ini yang lebih baik, lebih produktif, dan mampu menghasilkan kader-kader yang berkualitas sesuai daripada tujuan HMI itu sendiri. Dan mungkin karena di sini juga podcast saya secara pribadi ini sangat butuh arahan daripada senior-senior, yang mana senior-senior itu sendiri adalah orang yang pernah lebih dulu berproses secara kapasitas pengalaman mungkin lebih banyak daripada saya, secara kapasitas penyelesaian dan juga cara memajukan HMI ini lebih banyak secara pengalaman ketimbang saya. Besar harapan dari saya di sini butuh arahan, bimbingan untuk kemudian kemajuan daripada HMI Cabang Bangkalan itu sendiri ke depan. Mungkin begitu. Ya, sekarang lebih kepada terkait dengan kontrol mahasiswa atau pergerakan dari mahasiswa, karena banyak yang menyatakan bahwa mahasiswa sekarang ini cenderung melempem, cenderung tidak mau tahu terhadap persoalan dan problem yang sedang terjadi atau bahkan akan terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, ini yang juga menjadi problem kita bersama. Nah, terkait dengan menumbuhkan daya nalar kritis mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak pro misalnya terhadap rakyat. Nah, itu bagaimana saudara akan menumbuhkan hal-hal tersebut apabila nantinya ya saudara misalnya sampai akhir alhamdulillah dapat melaksanakan amanat yang sudah dipercayakan kepada saudara. Dipersilakan ya. Kalau berbicara tentang mahasiswa hari ini ya, saya tidak terlalu jauh membahas mahasiswa secara global. Mungkin saya lebih membahas tentang HMI itu sendiri. Yang mana di dalam HMI ini kan sekelompok mahasiswa yang mengaku dirinya sebagai kelompok intelektual, cendekiawan, sebagai pembaharu, agent of change, agent of control dan seterusnya kan begitu.
Kalau daripada HMI cabang Bangkalan ke depan, kalau saya sendiri itu kan ada faktor internal, ada dua konsentrasi yang kemudian menjadi pengawalan kita selama kepengurusan nantinya. Ada internal dan juga eksternal. Internal tentu berbicara tentang kaderisasi, berbicara tentang optimalisasi dan juga tentang pengembangan SDM itu sendiri. Cuman secara faktor eksternal kita ini harus mampu menjadi mitra kritis daripada pemerintah. Kalau misal kita lihat dari data BPS misal di Bangkalan, karena saya adalah orang asli Bangkalan, Bali, Bangkalan asli ya, dan saya juga hidup besar di Bangkalan. Data BPS tahun 2020 kalau tidak clear yang saya baca itu di 38 kabupaten provinsi Jawa Timur, ternyata Bangkalan ini masuk nomor 2, urutan kedua setelah Sampang, menjadi kabupaten yang kemudian kabupaten tertinggal. Maka dari sana belum lagi indeks pembangunan daripada manusia EPM misalnya, indeks pembangunan masyarakat itu sendiri. Yang mana di sana harus ada konsentrasi pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian berbicara tentang data kemiskinan di Bangkalan, masih sangat banyak orang-orang yang kemudian masih belum masuk terhadap tatanan prasejahtera begitu. Gimana tuh peran mahasiswa? Nah, ini yang kemudian besar harapan HMI cabang Bangkalan nanti ke depan menjadi mitra kritis daripada pemerintahan di lingkup Bangkalan itu sendiri. Yang mana kemudian HMI cabang Bangkalan ini harus hadir sebagai mitra kritis daripada pemerintah dalam mengawal pengawalan terhadap kesenjangan sosial yang kemudian ada di Bangkalan itu sendiri. Dan besar harapan kita ini sendiri mampu menjadi suatu organisasi yang kemudian produktif dalam menyuarakan indeks pembangunan manusia, khususnya indeks pembangunan masyarakat di lingkup Bangkalan, agar masyarakat Bangkalan terkhusus di pendidikan ini agar merata. Karena kalau boleh jujur, saya ini berasal dari salah satu kecamatan ataupun desa yang lumayan terpencil ya di daerah Kokop itu. Di beberapa sekeliling saya itu masih banyak orang yang masih belum berpendidikan. Masih banyak orang-orang yang kemudian masih belum mementingkan pendidikan formal. Ini yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, menjadi tanggung jawab kita sebagai HMI, sebagai mitra kritis daripada pemerintahan itu sendiri untuk kemudian menyuarakan itu. Ini yang kemudian menjadi konsentrasi kami insya Allah dalam kepengurusan di HMI cabang Bangkalan ke depan. Ya, kemudian begini, saya lihat Suramadu sudah ada, bahkan sudah gratis di situ. Tapi kalau kita melihat pembangunan di situ masih orang mengatakan kok masih begitu-begitu saja. Artinya signifikansi dari pembangunan ini tidak signifikan di sana, masih belum dapat dinilai signifikan. Kira-kira dari semua itu yang salah itu siapa? Apakah pemerintah daerahnya, atau misalnya masyarakatnya, atau justru peran dari HMI sendiri yang kurang memberikan kontribusi untuk pembangunan di daerah sana? Itu kira-kira gimana tuh? Karena sangat jomplang ya kalau kita lihat Surabaya kemudian Bangkalan sangat beda sekali seperti itu. Itu gimana tuh? Yang salah siapa dan gimana solusinya kira-kira? Lagi-lagi kalau berbicara seperti ini, kita bukan harus menjadi siapa yang salah siapa yang benar. Gimana? Kemudian harus menjadi cross check kita bersama, baik pemerintah, masyarakat ataupun mahasiswa itu sendiri. Kalau coba kita lihat di Bangkalan misalnya, salah satu problematika yang kemudian belum selesai dan masih sangat masih carut marut hingga hari ini adalah masalah agrarian misal pertanahan dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi suatu problematika kenapa kemudian pengembangan ataupun pembangunan di Bangkalan itu sendiri masih belum merata dan juga masih belum sesuai. Kalau coba misal kita lihat antara Surabaya dan Bangkalan sangat jauh berbeda. Jauh. Ibarat 90% 10%. Betul. Lantas siapa yang kemudian keliru di sini? Ya saya rasa sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang kemudian peduli akan hal-hal itu, kita harus mengkoreksi dari semua elemen dan semua unsur itu unsur yang berarti belum di cross check. Tadi kan saudara mengatakan harus meng-cross check kan begitu.
Berarti belum di cross check, masih akan di cross check atau gimana? Dalam artian yang dimaksud cross check ini adalah tanggung jawab murid bersama. Oh, bersama. Baik itu pemerintahan, baik itu masyarakat ataupun daripada kalangan mahasiswa itu sendiri. Iya. Yang kemudian harus bahu membahu menjadi suatu solusi win-win solution untuk kemudian pembangunan daripada Bangkalan khususnya di lingkup Madura itu sendiri. Yeah. Karena memang ini menjadi suatu kekurangan kita bersama yang harus kita evaluasi dan juga bagaimana kemudian kita mampu menjadikan Madura ini sebagai khususnya Bangkalan agar pendapatan masyarakat dan seterusnya, pembangunan dan seterusnya ini merata. Nah, ini lagi-lagi menjadi problematika kita bersama yang harus kita evaluasi bersama untuk pembangunan Madura, Bangkalan khususnya itu sendiri. Iya, ya, karena saya berpikir kalau misalnya di Bangkalan itu misalnya dia ingin dispesifikkan kepada pembangunan di bidang kesehatan misalnya, bisa kemudian di Kamal atau di ujung dari Suramadu itu bisa didirikan rumah sakit bertaraf internasional, sehingga kemudian seperti di Malaysia. Jadi banyak kemudian orang-orang Singapura justru pergi ke Malaysia untuk berobat. Nah, justru pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang mungkin perlu didiskusikan atau diberi masukan sehingga pengembangan dari lingkup dari kabupaten yang saudara pimpin nantinya dalam ruang lingkup HMI itu juga bisa diberikan masukan seperti itu, sehingga misalnya orang Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto itu kalau misalnya berpikir tentang rumah sakit, maka berpikirnya Bangkalan begitu. Atau kalau ingin main golf misalnya, itu berpikirnya pasti Bangkalan. Itulah sebenarnya yang mungkin yang bisa juga difikirkan. Nah, gimana terkait dengan pendapat saya tadi itu? Saya sepakat sebenarnya kalau berbicara tentang Bangkalan, misal salah satu contoh rumah sakit dan seterusnya. Dan seperti data tadi ya, kalau coba disampaikan Bangkalan ini, kalau coba dilihat di data BPS itu ternyata nomor 2 setelah Sampang begitu. Nah, padahal Bangkalan ya itu kan masalahnya. Kita cari solusinya gimana sekarang kan begitu ya. Artinya padahal Bangkalan ini adalah salah satu kabupaten yang paling dekat dengan Surabaya. Tentunya karena pintu masuk ke Madura ini harus melalui Bangkalan, seharusnya Bangkalan dong yang lebih maju kan gitu. Betul. Kalau di Jakarta kan ada Depok, ada kemudian Tangerang, ada Jabodetabek lah. Jabodetabek sebagai kota-kota penyangga Jakarta itu biasanya mereka dari segi infrastruktur, dari segi pembangunan, dari segi kesejahteraan itu justru lebih, karena mereka sebagai daerah penyangga ibu kota. Kalau di Surabaya ya tentu juga bagiannya juga Bangkalan kan. Ya. Itu sebenarnya yang mestinya harus diberikan masukan atau saran kepada pemerintah setempat. Ya. Atau bagaimana? Atau justru yang saya sampaikan saya ini salah atau seperti apa? Ini kan perspektif tentang tentang proyeksi pembangunan yang kemudian yang seharusnya kita lakukan kan. Betul. Sebenarnya kan saya sepakat dengan yang disampaikan Kanda tadi, bahwasanya seharusnya Bangkalan ini mampu menjadi titik sentral daripada pusat perekonomian yang ada di Madura khususnya kan. Betul. Sebenarnya kalau di Bangkalan ataupun di Madura pada khususnya dan pada umumnya ada beberapa simpul masyarakat yang kemudian simpul masyarakat ini yang memiliki pengaruh di setiap di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Sebut saja kalau misal kayak di Madura pada umumnya ada tokoh Bleter, ada tokoh pemerintah, ada tokoh kiai, ada tokoh masyarakat biasa, dan juga ada tokoh mahasiswa. Kesemua unsur ini harus sama-sama duduk, harus sama-sama mendiskusikan, dan harus sama-sama memikirkan bagaimana kemudian indeks pembangunan yang ada di Bangkalan itu sendiri agar teroptimalisasi. Dan simpul-simpul ini saya rasa setelah ketika simpul-simpul ini sudah sepakat semuanya, saya rasa pembangunan di Bangkalan ini akan lebih cepat. Pembangunan di Madura ini akan lebih cepat. Artinya simpul-simpul tadi itu menghambat menurut saudara?
bukan, saya tidak mengatakan simpul-simpul tadi menghambat, tapi simpul-simpul ini adalah suatu titik sentral daripada proses pembangunan di Madura itu sendiri. Artinya harus bersinergi. Harus bersinergi, ada sinergitas antara pemerintah, antara masyarakat, tokoh masyarakat dan seterusnya untuk pembangunan khususnya di Bangkalan itu sendiri. Dan saya rasa di Madura pun ya juga begitu. Tapi kita dalam konteks bagaimana kemudian proses pembangunan Bangkalan itu sendiri. Jadi mungkin begitu. Ya, terakhir karena saudara sudah jauh-jauh ke sini datang ke saya. Kira-kira pesan dan juga harapan saudara terkait dengan kepemimpinan saudara ke depan, itu harapannya apa, dan keinginan saudara terkait kepemimpinan yang akan saudara laksanakan itu seperti apa? Silahkan. Untuk kepengurusan HMI Cabang Bangkalan ke depan, besar dan harapan, lagi-lagi saya menyampaikan di sini adalah kolaborasi, sinergitas antara HMI dan Komisariat, cabang dan komisariat dan cabang dan kami dan komisariat dan seterusnya. Ini merupakan suatu titik epicentrum dalam proses pembangunan daripada HMI Cabang Bangkalan ke depan itu sendiri. Besar harapan kita mampu bergandengan tangan. Kita mampu bersama-sama bahwasanya suatu esensial yang kemudian harus kita sadari bersama adalah proses pengabdian pembangunan daripada HMI Cabang Bangkalan selama 1 periode ke depan. Dan tentunya saya sebagai Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan Al-Fakir Ilmi dan seterusnya butuh masukan, butuh kritikan dan juga butuh bimbingan dari semua kalangan pihak untuk kemudian kemajuan daripada HMI Cabang Bangkalan selama 1 periode ke depan. Dan ini adalah proses pengabdian bersama, dan lagi-lagi ini adalah tanggung jawab murid kita bersama untuk terus menjaga rumah besar daripada himpunan mahasiswa Islam itu sendiri, terkhusus di HMI lingkup Cabang Bangkalan. Mungkin begitu dari saya. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga apa yang sudah disampaikan di channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.